Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Malam ini kembali kita akan sama-sama berdoa di ibadah doa hari Jumat. Mari kita akan siapkan hati kita sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan malam ini. Kita angkat dulu satu pujian, tak mengapa kabut tebal merintangi. Mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari? Kesukaran yang selalu masa depan seolah tak indah lagi. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani, karena Yesus jiwaku diselamatkan. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani, karena Yesus jiwaku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami akan mulaikan ibadah doa malam ini. Urapi hamba-Mu, biar firman yang sebentar dibentangkan boleh mendatangkan kekuatan, berkat buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah malam ini saya akan berikan judul Iman Mengalahkan Dunia. Saudara, sekali lagi iman mengalahkan dunia. Kita akan sama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita melihat seolah-olah di depan kita itu kabut tebal. Bagaimana seorang yang mengendarai mobil ada kabut, itu seolah-olah jalan rawan kecelakaan, ya. Seolah-olah kita tidak nyaman kalau berjalan di tengah kabut. Pun demikian mungkin hari-hari ini kalau kita lihat berita-berita lewat dunia maupun masalah-masalah penyakit yang hari-hari ini tidak kunjung berkurang, tapi sebaliknya ada banyak penyakit-penyakit baru, virus-virus baru. Kalau ada lagu katakan di sana sini banyak kabar menggemparkan, saudara. Tetapi percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Kita orang percaya hidup kita tidak ditentukan oleh situasi keadaan yang seolah-olah berkabut, seolah-olah tidak nyaman. Tapi hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena apa yang kita lihat. Di dunia ini memang apa yang kita lihat itu semuanya adalah mengkhawatirkan, ya. Tetapi bersyukur kita punya Tuhan. Pujian tadi katakan, tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari ini. Seolah-olah kesukaran ada membayangi. Seolah-olah masa depan tak terlihat, tak nampak. Tetapi referennya dikatakan, aku yakin bahwa aku tidak berjalan sendiri. Yesus menolongku, Yesus bersertaku. Kemanapun kita pergi melangkah, asal bersama dengan Yesus ada kekuatan. Asal bersama Yesus ada kemenangan. Asal bersama Yesus janjinya tak pernah diingkari. Malam ini salah satu kenapa kita berdoa adalah karena kita meyakini bahwa kita ada di dalam dunia yang jahat ini, tetapi kita punya Tuhan. Iman kita sanggup mengalahkan dunia. Ya, iman mengalahkan dunia. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Malam ini pun ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, mari kita miliki iman yang sungguh. Iman bahwa Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau firman-Nya berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau berkenan saja tidak, apalagi kita mau menikmati janji-janjinya, menikmati firman-Nya, menikmati pertolongannya, menikmati mujizatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki iman berarti kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Karena kita begitu dekat Tuhan, maka kita mempercayai Tuhan. Rom pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana mungkin iman kita akan bertumbuh, iman kita akan muncul kalau kita tidak pernah mendengar janjinya. Padahal janji Tuhan itu luar biasa. Selama setahun, tiap hari kita menikmati janji-janjinya, firman-Nya. Dia akan menjaga, Dia akan melindungi, Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memberi kemenangan, Dia memberi kesembuhan, Dia memberi kelepasan. Dia adalah segalanya dalam kehidupan orang percaya. Nah, malam hari ini saudara, ketika kita datang berdoa, mari kita datang dengan percaya kepada Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita tidak butuh iman yang besar, karena firman Tuhan sendiri bilang di dalam Matius 17 ayat 19 sampai 21, di sana saya kalau boleh di sana saya kutip di sana, bahkan jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Jadi saudara, yang dibutuhkan iman sebesar biji sesawi, iman yang sungguh, walaupun iman kita kecil. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan sebesar biji sesawi, dapat memindahkan gunung. Bahkan dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, ketika kita berdoa, doa kita sanggup memindahkan gunung. Ketika kita berpuasa dengan percaya, ya, dengan iman, doa dan puasa kita itu sanggup memindahkan gunung. Gunung apa yang sedang kita hadapi?
gunung masalah, gunung persoalan, gunung penyakit. Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang Allah kita maha kuasa, dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi ingat, dalam Markus 9 ayat 23 juga dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi bagi saudara dan saya yang punya iman, percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi kita pun tak ada yang mustahil. Apa yang kita nampaknya tidak mungkin hari-hari ini? Percayalah, ketika kita punya iman sungguh kepada Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Contoh iman itu ada di dalam Ibrani ya. Kalau saya baca di Ibrani 11 ayat yang ke-8, di sana dicontohkan karena iman Abraham. Dia meninggalkan Ur Kasdim, tanah nenek moyang, tanah kelahirannya, menuju kota yang belum dia tahu. Tuhan hanya bilang, Abraham tinggalkan tanah Ur Kasdim, tinggalkan tempat kelahiran nenek moyangmu. Pergi, aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Abraham tidak tahu di mana itu letaknya, tapi Abraham rela meninggalkan kenyamanannya. Saudara, Ur Kasdim itu adalah kota perdagangan zaman itu, diapit oleh 2 candi yang terkenal yang dibuat oleh Nimrod ya. Jadi di sana ada banyak sejarah tertulis dilihat oleh Abraham. Kalau sekarang mungkin itu sekitar daerah Kuwait, Iran, Irak ya. Saat itu negara ini sudah menjadi negara yang nyaman. Dia harus tinggalkan dan pergi ke tanah Kanaan. Tapi Abraham karena iman, percaya yang begitu sungguh kepada Tuhan, dia lakukan. Bahkan ketika janji Tuhan belum nampak, Tuhan berjanji keturunanmu akan besar. Tetapi dia gak punya keturunan. Tapi dia tetap percaya, dia tetap melangkah dengan iman. Sampai akhirnya Tuhan kasih Iskak. Dan suatu saat Iskak, anak perjanjian itu, diminta Tuhan, Abraham, kau harus mempersembahkan anakmu Iskak. Saudara, karena iman, Abraham mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengecewakan Abraham? Tidak. Ternyata teruji iman Abraham, keyakinan Abraham, kepercayaan Abraham, sehingga Abraham layak menerima berkat yang dari Tuhan yang luar biasa ya, janji berkat kepada keturunannya. Bahkan saudara, karena iman Musa, saudara ingat Musa di dalam Ibrani 11 juga ayat 24, setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena apa? Karena Musa percaya bahwa kekayaan yang dari Allah itu melebihi kekayaan yang diberi oleh dunia ini. Saudara, jadi perjalanan kita itu dengan iman, bukan karena melihat. Kalau Musa saja rela tinggalkan kenyamanan istana Firaun, karena dia tahu, dengan iman dia melihat bahwa kekayaan Allah jauh lebih besar dibandingkan kekayaan dunia ini. Masih di dalam Ibrani 11 itu ayat 30, karena iman tembok Yeriko diruntuhkan. Saudara, bayangkan, hanya dengan bermodalkan iman itu tembok Yeriko runtuh. Jadi kalau bangsa Israel waktu itu mungkin dia melihat dengan mata, tembok Yeriko begitu tebal, bagaimana mungkin kita mau merobohkan tembok itu, mau menguasai kota itu, gak punya senjata. Tapi Tuhan hanya bilang keliling 7 kali. Kali yang ke-7 bersorak, tembok itu roboh karena iman. Jadi iman mendatangkan mujizat, iman mendatangkan kuasa Allah yang besar. Sebab itu malam ini mari, saat kita berdoa datang kepada Tuhan, apapun pergumulan saudara, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, masa depan anak-anak kita, masa depan kita sendiri, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya tidak berubah. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Secara logika mana mungkin orang lumpuh sejak lahir dia bisa berjalan? Tidak mungkin. Tapi bagi orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang buta
Kan nggak mungkin orang buta tiba-tiba melihat tanpa operasi. Tapi itu terjadi. Dan Yesus yang kita sembah sama. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, YHWH, Yehovah, Allah yang sama. Dia Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Apa yang menghambat mujizat terjadi? Bukan Tuhan yang berubah, tapi yang menghambat adalah ketidakpercayaan kita. Sebab itu hari ini, mari kita terus mempercayai janjinya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Selama kita mempercayai Yesus Kristus dia Tuhan, iman kita akan mengalami pertolongan yang dahsyat, pemeliharaan Allah yang dahsyat, kemenangan Allah yang dahsyat. Masih di 1 Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, orang yang percaya Yesus Kristus adalah Allah, maka dia akan memperoleh kemenangan. Itulah iman. Iman itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia Allah yang hidup, dia Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Saudara, orang yang percaya kepada firman Allah, hidupnya pasti akan jauh lebih baik. Jadi kalau saudara mau memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ke hari sampai kepada kesempurnaan, maka mari kita menjadi orang yang percaya kepada firman-Nya, mengaminkan janji-janjinya. Orang yang beriman hidupnya pasti lebih optimis. Dia akan memandang hari depan penuh harapan. Orang yang punya iman pasti dia punya jembatan menuju sukses. Sukses bukan bicara lahiriah saja, tapi rohani kita. Seperti Yusuf, dia disertai Tuhan. Dia sukses imannya. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi juga karirnya diberkati Tuhan. Daud, dia punya iman kepada Tuhan. Dia disertai Tuhan. Dia sukses, baik rohaninya maupun kehidupannya. Sebab itu saudara, mari kita mau tetap mempercayai Allah kita, Allah yang sama, Allah yang tak pernah berubah. Kalau saudara ingat satu ilustrasi, pada suatu hari ada seorang pemain sirkus, ya dia naik sepeda, ya saya pernah ya naik sepeda yang dengan seutas tali itu, kan sekarang banyak itu. Nah saya boleh bayangkan itu bawahnya itu adalah air terjun Niagara. Dia berjalan dari ujung sisi kanan ke sisi kiri dan sebaliknya. Ketika pemain sirkus ini dengan lihai naik sepeda melewati seutas tali, semua orang bersorak-sorai. Walaupun was-was ya, kalau jatuh kena batu yang ada di air terjun itu, bukan hanya bisa mati, tetapi mungkin bisa hancur tubuhnya karena ketinggian yang begitu luar biasa tinggi. Tapi kan bisa, semua orang bersorak-sorai, lega, bisa, sukses. Saudara kalau lihat pertunjukan kan senang. Tapi kemudian pemain sirkus ini dia bilang, penonton semua yang sudah bersorak-sorai, ayo siapa yang berani, saya gendong naik sepeda. Saudara bayangkan, semua orang gak ada yang berani, saudara. Takut jatuh kan? Gak ada satu orang pun yang berani. Padahal dia percaya bahwa tukang sirkus itu bisa melewati kan. Dia udah melihat dengan mata kepala dan dia percaya bisa. Tapi ketika diajak, dia takut jatuh, saudara. Tapi tiba-tiba keheningan itu dipecahkan oleh seorang anak muda. Dengan teriak dia berkata, saya berani. Maka anak muda ini segera naik ke punggung itu sirkus, pemain sirkus yang naik sepeda di seutas tali itu. Semua mata melotot tertuju kepada anak muda itu. Ada yang berdoa, ada yang mendoakan, supaya selamat. Semua tegang. Tiba-tiba pemain sirkus itu mengendarai sepedanya dan lolos, saudara, sampai ujung kiri ke kanan, lalu balik lagi. Setelah sukses, genggam gempita, semua bersorak-sorai luar biasa. Lalu orang penasaran, luar biasa itu anak
siapa dia? Nyalinya besar sekali. Nah, setelah ditanya ternyata anak ini mengaku, oh saya tahu kemampuan ayah saya, makanya saya berani. Oh, dia berani karena dia tahu kemampuan ayahnya, karena dia anaknya. Nah, saudara, bukankah kita pun anak Bapa kita di surga? Allah pencipta langit dan bumi. Kita tahu Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, bahkan organ tubuh kita. Dia mengasihi kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang pembuat mujizat. Seharusnya kita mempercayai Tuhan kita lebih dari segalanya. Seharusnya kita pun akan dengan iman, dengan percaya meyakini Tuhan lebih dari segalanya, sehingga kita tidak takut menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Puji Tuhan, malam ini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, kepercayaan bahwa Allah kita dahsyat. Mungkin saudara tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati kita malam ini, tapi cukup dengan berkata puji Tuhan, haleluya, haleluya, pengagungan kepada Tuhan. Kita undang hadirat Allah, kita yakinkan hati kita, kita kembali percaya sepenuh hanya kepada Tuhan, karena iman kita itu bisa mengalahkan dunia ini. Masalah sebesar apapun dengan iman kita boleh atasi. Kita angkat itu pujian, haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. kasih banyak Tuhan. Malam ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa kemenangan ada di pihak kami. Kami mau melangkah dengan iman. Karena hanya dengan iman kami boleh mengalahkan segala masalah persoalan, masalah seberat apapun di dunia ini. Kami boleh kalahkan ketika kami memiliki iman, percaya yang sungguh kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berdoa malam hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Baik itu masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, keluarga, kesehatan,
Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi kami orang percaya pun tak ada yang mustahil. Engkau sanggup menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah berdoa. Dan kami alaskan seluruh permohonan doa kami sepanjang hari ini. Di dalam doa puasa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Doa-doa syafaat yang dinaikkan oleh umat-Mu di rumah masing-masing, Tuhan juga tolong Tuhan mendengar dan menjawab. Baik pergumulan berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, bahkan untuk bangsa dan negara, lingkungan, RT, RW, di tempat kami semua, Tuhan yang memberkati. Kami akhiri ibadah doa malam ini dalam nama Yesus. Amin.